Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di PKN TV, TV Edukasi untuk kita semua. Tadi pada tayang awal, pemirsa menyaksikan gambaran konflik antar warga. Gambaran tersebut mencerminkan bahwa integrasi di tengah-tengah masyarakat masih lemah. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas masalah bagaimana caranya membangun integrasi agar persatuan di tengah-tengah masyarakat itu bisa kuat. Sebelum kita membahas masalah tersebut, kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat datang kembali di PKN TV, TV Edukasi untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas masalah integrasi nasional. Dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan suatu integrasi nasional. Tahukah kalian apa pengertian integrasi nasional? Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan pernyataan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, dengan adanya integrasi nasional penting untuk menciptakan masyarakat yang bersatu di tengah-tengah perbedaan yang ada. Sementara itu, beberapa pendapat juga mengatakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah bangsa yang berdaulat. Jadi, dari pendapat yang lain mengatakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya seluruh warga negara yang ada di dalam suatu bangsa tersebut untuk mewujudkan persatuan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Jadi, kita bisa mendefinisikan menurut pendapatnya masing-masing terkait integrasi, yang pada intinya integrasi adalah proses bersatu dari banyak hal seperti itu. Tentu untuk mewujudkan integrasi nasional tentu sangatlah tidak mudah. Ada banyak rintangan dan halangan agar benar-benar masyarakat Indonesia ini bisa bersatu. Halangan dan rintangan itulah yang menjadi ujian buat kita, buat masyarakat yang memiliki keberagamaan yang sangat banyak atau istilahnya heterogen. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, ras, keyakinan, dan antar golongan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi tantangan buat masyarakat Indonesia bisa mewujudkan yang namanya integrasi nasional. Nah, kurangnya memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan munculnya sikap intoleransi. Nah, satu adalah sikap intoleransi ini sikap yang bisa menghambat terwujudnya integrasi nasional. Nah, kalau kita melihat definisi dari intoleransi di dalam Kamus Besar Indonesia, yang mengartikan bahwa intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Jadi dia mengabaikan nilai toleransi, tidak ada penghormatan, tidak ada menghargai, tidak ada sikap tenggang rasa, dan tidak toleran terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan saya kira untuk intoleransi ini memunculkan banyak masalah ketika tidak dihadapi atau ketika tidak diatasi dengan benar-benar oleh negara. Yang pertama adalah
adanya perpecahan bangsa yang terjadi. Jadi dengan adanya sikap intoleransi ini, perpecahan akan terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, suku, ras, agama, dan kebudayaan. Nah, ini akibat dari intoleransi. Selain itu, intoleransi juga memunculkan pandangan masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik. Jadi muncul sifat etnosentrisme yang menganggap suku budayanya itu lebih baik, sehingga dia menganggap suku-suku yang lain itu tidak baik. Nah, sehingga terjadi juga bisa mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang ketiga itu terjadi konflik ras antar suku dan agama. Ini sumbernya gara-gara intoleransi. Nah, selain intoleransi, tentu ada lagi rintangan halangan yang lain seperti ancaman. Nah, ancaman ini juga menjadi halangan bisa terwujudnya integrasi nasional. Dia masuk pada faktor penghambat. Nah, ancaman itu bisa datang dari luar, bisa juga datang dari dalam negeri itu sendiri. Nah, ancaman itu sendiri adalah hal-hal yang berupa gangguan yang tujuan utamanya adalah menyerang kedaulatan negara atau mengacaukan negara tersebut dengan mengadu domba masyarakat di dalam suatu bangsa tersebut. Nah, ancaman itu bisa berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk ancaman militer ini ada banyak bentuknya yang bisa kita lihat. Ada berbentuk agresi, itu serangan secara langsung ke suatu wilayah. Ada juga kita bisa lihat pelanggaran wilayah, itu juga masuk pada ancaman militer yang bisa mengganggu kedaulatan negara, keamanan negara, yang berujung pada masyarakat menjadi yang berujung pada integrasi nasional yang terganggu. Kemudian ada pemberontakan bersenjata, sabotase, spionasi, dan lain-lain. Itu termasuk pada ancaman militer. Nah, selain itu aksi terorisme juga itu masuk pada ancaman yang bisa merusak kedaulatan negara, bisa merusak integrasi nasional bangsa. Itu bangsa tersebut. Nah, untuk ancaman non militer ini adalah ancaman yang ada di sekitar kita, yang muncul melalui berbagai macam bentuk, baik itu dari segi ekonomi, dari segi teknologi, dan yang bentuk lainnya. Untuk hal ini ada hal yang harus diperhatikan oleh seluruh warga negara terkait ancaman non-militer ini, yakni adalah informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Nah, informasi tidak yang benar ini bisa menjadi penghambat integrasi yang berujung juga pada konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah yang menjadi faktor-faktor penghambat yang harus kita atasi bersama-sama. Tentu apa yang saya sebutkan itu masih ada banyak yang lain, masih banyak contoh yang lain yang bisa menjadi faktor penghambat. Untuk bisa mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, ada beberapa cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional. Yakni pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam jiwa, raga seluruh warga negara Indonesia, sehingga terbangun rasa nasionalisme dan patriotisme yang telah terbangun itu membuat keutuhan persatuan ini semakin kokoh, sehingga gangguan-gangguan itu tidak akan mudah untuk bisa mempecah belah bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air, dan patriotisme adalah rasa
ungkapan bela negara yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata. Yang kedua adalah menunjukkan sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan, baik itu beragama, suku, ras, dan bahasa. Dengan adanya sikap toleransi ini, berarti kita telah menjaga kedaulatan, keutuhan NKRI. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa melakukan filter terhadap berbagai hal-hal yang baru atau hal-hal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti itu. Jadi kita harus melakukan filter, penyaringan, agar hal-hal asing itu tidak langsung serta-merta dikonsumsi, tapi melainkan harus disaring terlebih dahulu. Yang keempat adalah kita sebagai warga negara yang serta-merta juga tergabung dalam masyarakat global, kita harus mengembangkan sumber daya manusia agar dengan begitu kita dapat menguasai teknologi dan tidak bergantung lagi kepada asing, dan itu bisa menjadi ancaman ketika seluruh aspek-aspek teknologi itu dikuasai oleh asing. Dan yang kelima adalah tentu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai-nilai Pancasila itu berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan, saya kira itulah yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun integrasi nasional. Demikianlah pertemuan ini hari. Semoga materi yang disampaikan di PKN TV ini bisa menjadi bahan referensi buat seluruh warga negara dimanapun Anda berada, dan terkhusus buat pelajar yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Akhir kata, dalam video kali ini bahwa integrasi nasional adalah suatu konsep yang harus kita pertahankan, harus kita jaga demi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal yang baik saja dan jangan lakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan lakukan hal-hal yang baik, kita bisa menjaga wilayah NKRI ini dan bahkan bisa memajukan wilayah NKRI ini jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, dan jauh lebih maju. Sampai jumpa di video akan datang. Bye-bye.